buat jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Nah, buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah nih, yang mungkin tadi sempat skip, kita ingatkan lagi temanya adalah gerbang gaib itu ada atau cuma halusinasi sih? Tadi dari guru-guru kita ini sepakat ya, ternyata memang yang namanya gerbang halusinasi itu tuh halusinasi. Gerbang yang namanya gerbang gaib itu ada gitu ya, bukan halusinasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, ada sebuah video tayangan menarik ya tentang pria ini mengaku dapat uang cuan nih dari alam gaib. Mungkin nggak? Kita lihat dulu deh ya tayangannya. Ah, ini ya, kayaknya nih orang ini justru kayaknya bersekutu dengan jin. Karena jin nggak punya mesin cetak uang itu ya, kan uang sekarang. Ini ayah-ayah wae. Nah, pertanyaannya nih, Ustazah Syifa mau nih, Jin, emang ada ya manusia itu memang katanya yang bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewati atau memasuki namanya dunia tempat tinggal yang gaib atau tempat tinggalnya jin. Emang ada yang seperti itu? Mau izin penjelasannya, silakan. Ya, izin Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa manusia itu melewati gerbang gaib ya, masuk ke alam-alam jin itu sendiri? Bisa saja, karena memang ada sebagian manusia yang Allah kasih kelebihan ataupun keistimewaan, mereka bisa melihat jin dan kehidupannya. Ya, biasanya orang-orang yang sudah alim, tapi mereka nggak bakal ngomong sama siapa-siapa, cukup sesuai dengan penglihatannya saja. Ada kalau sekarang ramai viral istilah anak indigo, ya. Indigo itu biasanya bisa melihat jin, berkomunikasi dengan jin dan lain sebagainya. Kalau kita mendapati ada anak kita, orang-orang sekitar kita yang memang melakukan hal demikian atau ada keistimewaan seperti itu, maka itu sebenarnya harus diobati dengan cara diruqyah ataupun ya diajak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal-hal demikian, melihat jin atau bangsa-bangsa yang lainnya di luar nalar kita, itu sesungguhnya mengganggu kehidupan kita. Nggak tenang gitu ya, nggak tenang sebenarnya, mengganggu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara alam gaib itu atau sesuatu yang gaib itu ada dua, ada gaib mutlak, ada gaib relatif. Gaib mutlak itu adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa dijangkau oleh manusia sama sekali. Kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang tahu kapan mati, di mana mati, bagaimana cara mati menghampiri kita. Yang kedua, gaib relatif. Gaib relatif itu contohnya ilmu pengetahuan, kemudian lagi melihat jin, ya melihat hal-hal yang di luar nalar. Itu ada sebagian manusia yang bisa ngelihat, ada juga yang nggak bisa ngelihat. Kayak ilmu, ada sebagian yang tahu, ada sebagian lagi yang tidak tahu. Jadi masing-masing ada yang Allah kasih kelebihan, ada juga yang tidak Allah kasih kelebihan tersebut gitu ya. Ini ada kisah yang sangat menarik sekali. Dulu sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah. Itu pernah menjaga zakat fitrah. Ketika di malam hari didatangi oleh seorang laki-laki yang dia mencuri zakat fitrah itu, dia mengatakan, aku kelaparan. Apa kata Abu Hurairah? Akan aku laporkan apa yang kamu lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebesokan harinya Abu Hurairah ngadu sama Rasul, wahai Rasul, semalam ada laki-laki nih, ya, yang nyuri beras zakat fitrah. Kata Rasul, dia adalah seorang pendusta. Jangan engkau percaya kepada dia. Keesokan hari dia nyolong lagi. Ya, kemudian ngadu lagi Abu Hurairah sama Rasul, dia pendusta, kata Rasulullah. Sampai yang ketiga kali dia nyuri, Abu Hurairah sudah sangat marah sekali, tapi laki-laki ini mengajarkan satu hal, dia bilang, adakah sesuatu yang ingin kamu ketahui? Kalau kamu di malam hari hendaknya sebelum tidur baca ayat kursi agar terhindar dari godaan ataupun mara bahaya apapun. Yaitu yang dianjurkan oleh jin tersebut. Ngadu ke Rasul, kata Rasul, dia adalah seorang pendusta, tapi ketika dia mengucapkan sesuatu itu, dia benar. Ya, jadi jin itu kan bisa menyerupai hal-hal tertentu dan bisa dilihat ketika dia menyerupai oleh beberapa orang ataupun manusia. Sebagaimana dalam perang Badar juga ya, ada jin yang menyerupai Suraqah bin Malik, itu yang memprovokatori ketika itu orang musyrik. Jadi banyak seperti itu. Makasih banyak Ustazah Syifa ya, Masya Allah ya. Kita harus membentengi diri sebenarnya Ustaz Syam. Tapi pertanyaan saya nih, kalau kita bicara masalah jin kafir ini kan memang ada aja di tempat-tempat pasti yang kurang baik. Tapi yang namanya jin muslim ini kan berbeda dong. Katanya saya pernah dengar jin muslim itu tidurnya atau tinggalnya katanya di masjid-masjid, Mas Fardi, bukan di pohon-pohon. Nah pertanyaannya Pak, itu yang benar apa atau bohong Ustaz Syam? Jadi setiap rumah itu di atapnya itu ada jin, dan yang disebutkan jin yang di atap rumah manusia itu, di atap orang yang beriman itu adalah jin muslim.
Jadi ada di atap-atap rumahnya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berada di atap-atap rumah. Kemudian kalau dikatakan masjid, ya bisa jadi juga di masjid-masjid, tapi yang lebih tepatnya lagi masjid mereka itu adalah suatu kumpulan juga yang berbeda dengan kita. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika sahabat kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawa oleh mereka untuk membawakan pengajian di majelis mereka. Jadi mereka mengadakan majelis bukan di masjidnya Nabi SAW, tapi di tempat mereka sendiri di tengah padang pasir, yang mana para sahabat tidak menemui Nabi SAW pada saat itu. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti mereka juga punya tempat tersendirinya yang tidak bisa ditembus oleh manusia, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala udah hijabi ke manusia sehingga tidak tahu di mana tempat-tempat tersebut. Di tengah padang pasir kah, bisa mungkin kalau di kita di tengah sawah mungkin. Atau di atas gunung ya, kita tidak pernah tahu itu, Allah Taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah. Nah pertanyaan yang berikutnya ini bagus banget dengan berkaitan emak-emak zaman dulu nih. Kalau anaknya sore, masuk tong, masuk semuanya, masuk. Ini udah mau maghrib nih ya. Udah mau maghrib tadi bawa kalong lewe, kalong wewe katanya. Katanya pertanyaannya gini, apakah benar katanya gerbang gaib itu timbul itu pada saat di waktu-waktu jelang maghrib? Karena ada yang mengatakan bahwa pada saat jelang maghrib itu kan ada perubahan suhu yang membuat itu katanya tuh jin itu jadi lebih kuat. Mohon izin penjelasannya bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fadli, Ustaz Ahmad Khan, saya Syifa serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara ilmiah dijelaskan seperti tadi, ada perubahan suhu yang sehingga membuat manusia daya tahan tubuhnya juga melemah dan tidak bagus untuk manusia, sehingga diminta untuk masuk ke dalam rumahnya. Subhanallah, ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang jauh sebelumnya belum ada teknologi, namun Nabi SAW sudah berbicara tentang hal tersebut. Hari ini dibuktikan bahwa ternyata memang tidak bagus orang keluar di sore hari, di maghrib ini jikalau tidak ada keperluan yang mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kita meminta kita agar masuk ke dalam rumah supaya apa? Supaya menikmati yang namanya berzikir bersama ataupun bersiap-siap melaksanakan ibadah malam hari, bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib, sehingga anak-anak pun diminta untuk masuk ke dalam rumah, ditutup pintu rumah, ditutup jendela, termasuk diantaranya untuk menghalangi setan-setan yang sedang berkeliaran, jin-jin yang sedang berkeliaran, dan juga sihir-sihir yang sedang berkeliaran. Maka memang betullah sabda Nabi SAW yang meminta agar kita menutup jendela, menutup pintu di waktu maghrib tiba, di waktu sore hari tiba. Bukan pas maghribnya, tapi sebelum maghrib itu udah ditutup semuanya. Bukankah kita diajarkan zikir pagi petang? Ya, zikir pagi petang. Zikir pagi juga sama halnya dengan zikir petang tadi, pergantian matahari dengan malam, pergantian siang dan malam, pergantian malam ke siang. Subhanallah. Maka di sore hari juga kita membaca zikir yang mana isinya banyak perlindungan di sana, termasuk di dalamnya ayatul kursi. Ayatul kursi adalah ayat yang mana dibaca tadi sambungan daripada kisah daripada Ustaz Syifa, daripada Sayyidina Abu Hurairah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk membaca ayatul kursi, melindungi harta benda, melindungi diri daripada gangguan jin yang suka berbohong tadi. Kemudian yang kedua ada bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada daripada kerusakan ataupun kejahatan ya. Kemudian ada zikir dengan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa ini didawamkan menjadi wirid? Karena wirid itu adalah zikir yang sudah diistiqomahkan. Kenapa menjadi wirid daripada sore hari al-muawwidzatain ini? Karena memang relate dengan sabda Nabi SAW bahwasanya di sore hari di mana waktu maghrib akan tiba, segera tiba, berarti setan-setan sedang keluar lagi kuat-kuatnya mereka, maka lindungi anak-anak kalian, termasuk dengan membaca al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada disebutkan min syarri ma khalaq. Apa itu min syarri ma khalaq? Dari kejahatan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kadangkala mereka nggak niat jahat sebenarnya. Jinnya jin muslim ya, mereka makhluk Allah yang taat kepada Allah, tidak mau mengganggu manusia, cuma pas aja kebetulan lewat, pas kebetulan kelihatan, akhirnya kepikiran si manusia ini, apalagi anak kecil melihat, tiba-tiba melihat lagi kelihatan aja gitu, jin yang nggak mau menampakkan diri, manusia juga nggak mau melihatnya, tiba-tiba kelihatan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya Allah. Sama kita sering ngambil contoh yang simpelnya begini, orang nanam padi kemudian dimakan oleh hama tuh nggak niat jahat sebenarnya, tapi emang makanannya aja itu. Subhanallah. Sapi juga nggak pernah niat jahat ngerusak tanaman manusia, mereka nggak pernah niat jahat untuk merusak padi, burung-burung pun tidak niat jahat untuk memakan padi
padinya para petani, tidak, tapi memang makanannya gitu. Maka disebut min syarri ma khalaqa. Jinnya lagi nggak niat jahat, cuma emang lagi waktunya mereka keluar di maghrib itu, di sore. Maka kita yang diminta untuk masuk ke dalam rumah, menutup jendela dan menutup pintu-pintu rumah. Kemudian min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. Tapi ada juga yang beneran niat jahat gitu, dengan rasa hasudnya maka mengirimkan sihir, bukhul-bukhul. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di waktu-waktu yang memang sudah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, memang orang-orang tua kita zaman dulu itu sebenarnya banyak benernya Masya gitu loh. Allah. Cuma mereka ini nggak bisa menjelaskan dalilnya itu seperti apa. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita kayak ditakut-takutin. Padahal mereka tuh dengar dari orang tuanya tanpa menjelaskan dalil. Nah sekarang kita tahu nih dalilnya, bahwa ini memang nggak boleh. Ya udah, ayo jaga anak-anaknya di waktu maghrib ya, jangan sampai keluar. Masya Allah nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Aduh, Masya Allah segernya. Nah Ustaz Syasifah, mohon izin sebelumnya nih, saya pengen tahu juga, karena kan saya pernah dengar nih, katanya kalau misalnya jemuran kalau lagi digantung, waktu di maghrib, jangan buru-buru diambil ke rumah. Kalau sebelum maghrib harusnya diangkat. Pas udah maghrib, diemin dulu aja. Kalau diangkat terjemurannya, jadi masuk ke dalam. Nah itu gimana tuh Syasifah tuh? Ini banyak nih di masyarakat beredar pemikiran seperti itu. Padahal sebenarnya itu mitos. Oh gitu? Ya, kita mau siang hari, malam hari, jemur silahkan. Gak ada dalilnya nggak boleh berjemur di malam hari. Ya nanti dihinggapi jin, ditempel jin dan lain sebagainya. Memang ada jin di berbagai tempat ya, mau itu di tempat jemuran, di depan rumah, dalam rumah pun ada sebenarnya jin. Iya. Ya jadi kalaupun kita takut ngangkatnya nanti aja, takut ikut masuk ke dalam dan lain sebagainya, itu mitos sebenarnya orang-orang dulu. Sama halnya kayak jangan duduk depan pintu, nanti nggak jadi dilamar orang katanya. Iya benar. Iya soalnya dia duduk aja ngalangin orang jalan kan, iya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mitos-mitos gitu. Ada candaan-candaan juga di dalamnya. Jadi jangan 100% kita percayai, paling tidak yang harus kita lakukan kalau ngangkat jemuran itu baca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Takutnya kalau bukan jin, ada gangguan yang lain, apa itu virus, debu, dan lain sebagainya. Gitu. Makasih banyak Ustaz Syasifah. Nah Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih ya. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sering bikin konten gaib. Sampai dia rela naik gunung dan dia percaya bahwa di atas gunung itu ada dimensi kerajaan jin. Tapi apakah boleh Ustadz kita terlalu mencari dengan sengaja tempat tinggal makhluk gaib? Dan benarkah Ustadz kalau ada jin atau makhluk gaib yang terlihat di depan kita, katanya makhluk gaib tersebut akan sial? Wah ini Ustadz Ahmad kan nih mohon izin. Masya Allah. Jawab. Perlu kita ketahui bahwa aja deh. Ambil pausi aja deh. Iya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu fitrahnya adalah nampak. Dan ketika manusia itu bermasalah, maka manusia itu cenderung menyembunyikan diri. Jadi kayak misalnya zaman sekarang nih Mas Fadli, manusia banyak yang ketika lagi ada masalah punya utang kan pada ngumpet. Oh iya, biasanya gitu. Hilang. Iya. Jadi nggak nampak dia. Nggak nampak. Padahal fitrahnya manusia itu adalah dia nampak. Berbeda dengan jin. Jin itu Allah ciptakan fitrahnya adalah tersembunyi. Tapi ketika jin itu bermasalah, maka dia menampakkan diri. Dan ada yang lebih bermasalah daripada jin itu. Apa? Orang yang naik-naik ke gunung, bikin konten dengan mencari tentang sesuatu yang berkaitan dengan jin. Nah itu sesuatu yang lebih bermasalah. Mau ngapain? Carilah konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat, yang sekiranya bisa membawa kita kepada kemaslahatan dan juga menjadi sesuatu yang berguna buat yang menyaksikan sehingga berpahala, bukan malah mencari sesuatu yang berada di dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita mengganggunya. Kenapa? Di zaman sekarang banyak orang suka nyari sesuatu yang aneh-aneh sehingga melakukan hal-hal yang di luar batas adab sehingga mendatangkan bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus selalu senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan usahakanlah untuk selalu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah, memang kalau bicara masalah tentang jin ini banyak banget permasalahan-permasalahan yang sebenarnya manusia ini juga harus paham. Ya. Jangan sampai akhirnya manusia itu juga akhirnya mengganggu jin yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Betul, mereka keganggu dong. Mereka keganggu. Bener. Sama juga kita nggak mau diganggu sama jin. Bener. Nah ya kan, jin juga nggak mau diganggu sama manusia. Benar nggak? Kalau betul. sampai ada orang yang nyamperin itu digangguin sama jin, akhirnya yang salah siapa kan gitu? Iya, karena enggak. Mau kasih penjelasan tuh, Ustaz Ahmad Khan, kasih tahu tuh jamaah yang suka gitu-gitu tuh. Iya, jadi kalau seandainya ada yang seperti itu, berarti kan dia kurang kerjaan mau ngapain. Iya. Kita nyari-nyari kehidupan jin yang seharusnya mungkin kita lebih banyak hal yang lebih manfaat yang kita kerjain. Benar. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kesempurnaan seorang muslim itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang gak ada manfaatnya. Benar. Mau ngapain? Mendingan cari konten yang positif, konten yang bisa mengajak orang untuk mendekat kepada Allah, yang bisa mengingatkan orang kepada kematian, yang membawa orang kepada kemaslahatan, Bener. bisa menjadikan orang itu lebih baik, bukan malah menyebabkan orang justru malah takut. Bener. Keluar rumah takut, sendirian di rumah takut, ada suara sedikit takut. Ya, padahal manusia itu lebih mulia daripada jin dan setan. Masya Sebenarnya setan dan jin itu takut sama manusia. Iya, kita khalifahnya. Betul. Benar, Masya Allah. Makasih banyak. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Syifa, Ustadz Syam. Lah, Ustadz Syam mana nih? Kemana tuh orang? Bentar, Man. Kayaknya dia lagi dari tadi tuh kedinginan, tangan dikantongin dulu. Bentar saya coba kesana deh cari. Bentar izin ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam.